Losing my mind, trying to stay inside the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Agustina Sofiani. Saya dari kelas 3A D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menerangkan tentang SOP pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dilakukan dengan teknik IAPP, yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik yaitu untuk mendapatkan data secara lengkap dari pasien. Ruang lingkup untuk pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan fisik hanya dilakukan pada pasien yang baru masuk ke ruang perawatan. Lalu setelah itu sekarang kita masuk ke tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi yaitu yang pertama mengecek catatan klien, lalu yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menyiapkan alat. Adapun alat yang disiapkan yaitu sebagai berikut. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama stetoskop, lalu yang kedua sphygmomanometer, yang ketiga Medline, yang keempat tong spatel, lalu yang kelima sarung tangan, lalu reflex hammer, lalu pen light, dan termometer. Sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Pada tahap orientasi yang pertama yaitu menyapa klien dan memanggil dengan nama kesukaannya. Lalu yang kedua mengenalkan nama perawat. Lalu yang ketiga menjelaskan tujuan dari prosedur yang akan dilakukan. Dan yang keempat menjaga privasi klien. Sekarang kita masuk ke tahap kerja. Tahap kerja yang pertama yaitu mempersilahkan klien untuk berbaring. Lalu yang kedua menggunakan sarung tangan jika diperlukan. Lalu yang ketiga meminta klien untuk merespon pemeriksaan, misalnya kalau ada rasa sakit dan lain-lain. Lalu yang keempat mulailah dengan teknik pemeriksaan head to toe. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan head to toe. Yang pertama yaitu kepala dan rambut. Pada kepala dan rambut dilakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita lihat bentuk, lalu ukuran, dan warna rambut. Lalu untuk palpasi kita lihat kita rasakan apakah rambutnya tebal, lalu apakah adanya hematom dan lain-lain. Lalu sekarang kita masuk ke bagian mata. Di bagian mata juga kita lakukan inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita lihat simetris, terus konjungtiva, pupil, serta sklera. Lalu pada palpasi kita tekan bola mata, lalu ada atau tidaknya nyeri tekan pada sekitar bola mata. Sekarang kita masuk ke bagian telinga. Bagian telinga juga menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita lihat apakah adanya serumen, lalu bentuk. Terus di bagian palpasi kita lihat apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Sekarang kita masuk ke bagian hidung. Pada bagian hidung kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Pada bagian inspeksi kita lihat bentuk tulang, lalu kesimetrisan lubang hidung, lalu ada atau tidaknya pernapasan cuping hidung. Lalu kita masuk ke bagian palpasi. Pada bagian palpasi kita raba adanya sinus maxillaris, lalu frontalis, dan juga ada tidaknya nyeri tekan pada bagian hidung. Sekarang kita masuk ke bagian mulut. Pada bagian mulut kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Pada bagian inspeksi kita lihat ada atau tidaknya kelainan pada bibir. Lalu teknik palpasi kita lihat palatum, lalu langit-langit, dan lidah. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan bagian leher. Pada bagian leher kita juga menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi kita melihat apakah leher kiri dan leher kanan berbeda atau tidak. Untuk pemeriksaan palpasi kita menekan apakah ada benjolan di bagian leher dan juga apakah ada nyeri tekan di bagian leher atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan dada atau torak. Pada pemeriksaan ini kita menggunakan teknik IAPP. Pada inspeksi kita melihat kesimetrisan paru kiri dan paru kanan, lalu melihat bentuk dan juga postur. Lalu kita masuk ke palpasi. Untuk palpasi kita merasakan ada tidaknya pembesaran atau nyeri tekan ataupun massa. Lalu kita masuk ke perkusi. Perkusi itu untuk menentukan batas paru. Lalu di auskultasi kita untuk mendengarkan suara paru.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan jantung. Pada pemeriksaan jantung, kita menggunakan teknik IAPP. Yang pertama, inspeksi dan palpasi untuk menentukan batas jantung dan ada tidaknya ketidaknormalan denyutan jantung. Lalu kita masuk ke perkusi. Perkusi itu untuk menentukan ukuran dan bentuk jantung. Lalu kita masuk ke auskultasi untuk menentukan suara jantung. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen kita menggunakan teknik IAPP untuk inspeksi kita untuk mengetahui bentuk dan juga gerakan abdomen. Lalu untuk auskultasi untuk mendengarkan bising usus, lalu untuk palpasi untuk meraba bentuk, ukuran dan konsistensi abdomen. Lalu yang keempat perkusi. Pada perkusi ini untuk menentukan ada tidaknya cairan ataupun massa di dalam abdomen. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan genitalia. Untuk pemeriksaan genitalia, kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi itu untuk menentukan distribusi rambut di pubis, lalu kulit, lalu ukuran. Kalau untuk palpasi itu untuk menentukan ada tidaknya nyeri tekan dan benjolan dan juga cairan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan batang tubuh atau trunkus. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dengan melakukan teknik inspeksi. Inspeksi itu dilakukan untuk mengetahui warna kulit, ada atau tidaknya benjolan atau pembengkakan, lalu ada atau tidaknya fraktur tertutup ataupun terbuka, dan ada atau tidaknya luka. Lalu untuk palpasi, kita untuk mengetahui temperatur, sendi-sendi, otot, dan serta adanya nyeri tekan. Lalu untuk ekstremitas bawah kita melihat dengan inspeksi itu menentukan perhatikan ada tidaknya dislokasi atau pembengkakan. Lalu untuk palpasi kita untuk mengetahui struktur, konsistensi dan juga ukuran tulang. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terminasi. Pada tahap terminasi itu yang pertama merapikan pasien, lalu yang kedua menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan pemeriksaan, lalu yang ketiga menyimpulkan hasil pemeriksaan, lalu yang keempat melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, lalu yang kelima memberi salam, yang keenam merapikan alat, dan yang ketujuh mencuci tangan. Nah, untuk tindakan selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk dokumentasi, hal yang harus ditulis adalah yang pertama, buat kesimpulan dan catat dari setiap langkah pemeriksaan yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, cantumkan nama dan juga tanggal pemeriksaan. Lalu yang ketiga, catat respon pasien. Losing my mind, trying to stay inside the line.